Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faisal Humaidin, MK Sejarah Pemikiran Ekonomi. Dan langsung saja di sini yang di bagian A, Neo-Keynesian dan Pasca Keynesian. Penerus ajaran Keynesian yang tergolong Neo-Keynesian sering disederhanakan menjadi Keynesian. Mereka banyak berjasa dalam mengembangkan teori-teori yang berhubungan dengan usaha menjaga stabilitas perekonomian. Teori-teori tersebut menerangkan dan mengantisipasi fluktuasi ekonomi dan teori-teori yang berhubungan dengan pertumbuhan dan pendapatan. Dan selanjutnya di bagian B, yaitu tokoh-tokoh Keynesian, yang dimana tokoh-tokohnya itu ada 5. Yang pertama Alvin Henry Hansen, yang kedua Simon Kuznets, yang ketiga John R. Hicks, dan keempat Wesley Lontief, dan yang kelima Paul Samuelson. Selanjutnya di bagian C, teori gelombang perusahaan. Pada masa lalu, masalah gelombang perusahaan atau fluktuasi ini telah dibicarakan antara lain oleh Ricardo dan Stuart Mill. Namun pembahasan hanya dilakukan secara selintas. Pakar-pakar itu antara lain Sismondi, Marx, dan Veblen. Kontribusi Marx yang paling penting bagi pemahaman kita tentang siklus ekonomi adalah pernyataannya tentang 2 prinsip, yaitu yang pertama, fluktuasi ekonomi melekat dalam sistem ekonomi kapitalis. Sebab fluktuasi terjadi karena kekuatan-kekuatan yang ada dalam sistem ekonomi. Yang kedua, penyebab utama siklus ekonomi ditemukan dalam kekuatan-kekuatan yang menentukan pengeluaran investasi. Selanjutnya di bagian D, yaitu teori pertumbuhan dan pembangunan. Perhatian terhadap teori pertumbuhan ekonomi secara lebih serius mulai muncul pada tahun 30-an. Pendekatan pemikir terdahulu terhadap teori pertumbuhan, misalnya pada masa merkantilis, terlalu pragmatis dan nasionalistis. Dan sini yang diinginkan hanya pertumbuhan ekonomi negaranya sendiri. Selain itu, tidak ada kepedulian terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara lain dan dunia secara keseluruhan. Pemikir-pemikir klasik dan neoklasik juga kurang memperhatikan soal pertumbuhan, sebab mereka terfokus kepada hal-hal yang bersifat mikro. Sebagaimana diketahui, negara-negara lain ingin cepat mengejar ketertinggalannya dari negara-negara maju. Salah satu jalan pintas yang dipercaya bisa ditempuh ialah dengan memacu pertumbuhan ekonomi dengan melaksanakan industrialisasi. Karena untuk industrialisasi diperlukan dana tidak sedikit, banyak negara-negara berkembang meminjam modal dari negara-negara maju. Berikut asistensi terkait untuk menyelenggarakan pembangunan. Di pihak lain, negara-negara maju sendiri waktu itu tidak keberatan meminjamkan dana untuk membantu negara-negara berkembang. Resto mengatakan bahwa negara-negara berkembang yang ingin maju harus melalui tahap-tahap pembangunan sebagai berikut. Yang pertama, tahap tradisional statis. Tahap ini dicirikan oleh keadaan iptek yang sangat rendah dan begitu berpengaruh terhadap kehidupan. Selain itu, perekonomian pun masih didominasi sektor pertanian perdesaan. Struktur sosial politik juga masih bersifat kaku. Dan selanjutnya tahap transisi. Pada tahap itu, politik mulai berkembang, produktivitas semakin meningkat, dan industri semakin berkembang. Tenaga kerja pun mulai beralih dari sektor pertanian ke sektor industri. Pertumbuhan tinggi kaum pedagang mulai bermunculan dan struktur sosial politik semakin berkembang.
Dan selanjutnya tahap lepas landas. Tahap ini dicirikan oleh keadaan suatu hambatan sosial politik yang umumnya dapat diatasi tingkat kebudayaan dan iptek semakin maju. Investasi dan pertumbuhan tetap tinggi dan mulai terjadi ekspansi perdagangan ke luar negeri. Dan selanjutnya tahap dewasa. Dalam hal ini masyarakat semakin dewasa dapat menggunakan iptek sepenuhnya, terjadi perubahan komposisi angkatan kerja di mana jumlah tenaga kerja yang lebih banyak dari yang unskilled. Dan selanjutnya tahap konsumsi massal. Tahap ini merupakan tahap terakhir. Masyarakat hidup serba kecukupan. Kehidupan dirasakan aman, tentram. Laju pertumbuhan penduduk semakin rendah. Kebijaksanaan fiskal dan moneter Keynes. Keynes telah berusaha menemukan struktur teoritis yang dapat dilakukan atau dapat digunakan untuk memformulasikan kebijaksanaan ekonomi makro untuk menstabilkan perekonomian pada periode neo-Keynesian maupun pasca Keynesian. Usaha-usaha tersebut tetap dilanjutkan. Beberapa pakar dipimpin oleh Keynesian dan diikuti oleh para pendukungnya menganggap kebijaksanaan moneter dilakukan dengan memanipulasi jumlah uang beredar tidak efektif dalam usaha menstabilkan perekonomian. Sebaliknya, mereka percaya bahwa kebijaksanaan yang lebih ampuh dalam menstabilkan ekonomi adalah kebijakan fiskal. Misalnya, dalam menghadapi fluktuasi ekonomi, kaum neo-Keynesian percaya banyak yang menyebabkan terjadinya fluktuasi tersebut. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.